Ibu dapat suami rewel, sabar. Bapak dapat istri rewel, sabar. Ini rahasia Pak, jangan sampaikan di luar ya, tidak datang Pak. Rumus menghadapi perempuan cerewet, sabar. Kalau istri ngomel, ngamuk-ngamuk, tidak usah diajak ngomong. Diam saja Pak. Kalau istri ngaram, marah, diam. Karena biarpun dijelaskan tidak masuk di akal mereka. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah tidak usah kajak ngomong itu. Perempuan kadangkala sudah dijelaskan nomor 1, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan yang 2, muncul yang 3. Lebih diam, kalau perlu makan obat tidur, selesai. Saya pernah nasihati istri saya. Pada saat awal nikah, dia sempat melihatkan kepada saya sebuah gambar di HP. Gambar itu gambar pernikahan. Jadi rupanya di situ ada gambar seorang mempelai perempuan duduk di atas kursi dan sepatunya itu terlepas, suaminya lagi pakein sepatunya. Dia bilang sama saya, romantis ya. Saya senyum aja. Terus saya bilang, dari mana penilaian romantisnya? Iya, karena suaminya pakein sepatu istri. Saya bilang, kita sepakat gak agama kita Islam? Oh iya, sepakat. Baik. Dalam Islam, perempuan dijanjikan surga kalau dia apa? Layani suami. Mestinya foto suami duduk, istri yang pasangin sepatu. Loh, bener gak? Itu yang benar. Sebenarnya foto ini sederhana. Orang berpikir romantis. Padahal sebenarnya itu sedang mengubah wacana kita. Jadi akhirnya orang berpikir, oh ya perempuan yang harus suaminya tunduk. Itu kan salah, secara agama salah loh. Hanya istri saya tangkap, iya ya, iya. Mestinya tidak boleh begitu. Saya tidak minta kamu layani sepatu saya atau pakaian saya, nggak minta untuk itu. Tapi kita bicara masalah agama. Karena masalah buat saya secara pribadi sebagai suami, itu senyum istri itu amazing banget loh. Itu kayak miracle banget, itu kayak surga jatuh ke bumi gitu. Makanya kalau pulang ke rumah itu yang bikin happy itu bukan masalah rumahnya sebesar apa, di rumah ada apa. Yang bikin happy itu tawa anak sama senyum istri, udah selesai. Nggak makan Ustaz? Ya makan juga sih. Cuman maksudnya lapar bisa ketahan, tapi kalau kayak garing, krik-krik, kaku, plain di rumah nggak ada kehangatan, itu tuh rugi banget gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan salah satu di antara nikmat terbesar yang Allah berikan di muka bumi itu adalah zaujah solihah atau imro'ah solihah, istri yang solihah. Itu tuh nggak kebayar dengan apapun. Kalau Anda pengen rezeki Anda berubah dalam waktu singkat, mulai besok pagi amalkan yang satu ini. Kamu kalau habis azan subuh, sholat sunnah fajar 2 rakaat, sebelum sholat subuh dilaksanakan, maka bacalah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Ingat Mas ya, 100 kali. Ojo mbok luwi, ojo mbok kurangi. Itu kunci. Kunci itu kalau anak giginya nambah bisa buat buka enggak? Enggak bisa. Kurang bisa enggak buat buka? Enggak bisa. Urusan ganjaran, tapi ini punya fungsi tersendiri. Pahala dapat, lebih dapat, kurang dapat pahalanya. Tapi fungsinya akan berjalan kalau sesuai dengan jumlahnya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Nah, ini perlu saya jelaskan Ibu ya. Kenapa seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami? Kenapa? Sebab dosa-dosanya istri ditanggung oleh suami. Kenapa suami tidak boleh? Enggak harus minta izin ketika mau keluar sama istri. Bukan wajib, hanya pemberitahuan, anjuran saja. Kenapa? Karena dosanya suami tidak ditanggung sama istri. Istri harus, kenapa? Yuk jalan salah, kami suami yang masuk neraka. Beda istri. Suaminya tukang judi, suaminya rampok, suaminya pezina,
istrinya soleha, tidak ada urusan. Kata Allah, ibu, kamu bagus agamamu, tadkhulul jannati bisalam, kau pilih di pintu surga mana kamu masuk. Hebatnya jadi perempuan. Beda kami laki-laki, kami ulama, tapi istrinya tidak bagus agamanya. Nah sekarang ada istri-istri yang menyebabkan suaminya itu jadi rezekinya seret. Contoh, ya otomatis istrinya nggak taat sama Allah Ta'ala. Istrinya buka aurat, diumbar di mana-mana. Suaminya padahal ahli masjid, ahli zikir, ahli macam-macam. Sehingga rezeki suaminya seret. Kenapa? Seretnya rezeki suami untuk menghapuskan dosanya istri. Karena di antara dosa itu ada dosa yang tidak terhapuskan dengan zikir, dengan wirid, dengan sholat. Kecuali dosa itu terhapuskan karena sumpek golek duit gak entuk-entuk. Jadi jenengan yang cari uang gak dapat-dapat, alhamdulillah, dosa entek. Kok gak syukur kenapa ini? Ada yang begitu, ya. Ada lagi istri yang hidupmu yang tadinya tenang menjadi tidak tenang karena seleramu yang melebihi kebutuhanmu. Kalau rezeki yang Allah kasih kita 5, maka hiduplah engkau 5. Tas pas namanya. Tapi kalau kau mau bahagia, rezekimu 5, gaya hidupmu 4, supaya masih ada 1 untuk sedekahmu. Yang membuat kalian menderita, rezekimu 5, gaya hidupmu 7, maka 2-nya ini yang menjadi beban hidupmu sehingga kau tidak bisa lepas dari masalah yang selalu mengimpitmu. Selamat murtad. Selamat murtad. Topi mancu. Jadi yang sudah mengajarkan anaknya ini tahun-tahun lalu, jangan lagi diulang. Yang ikut melakukan tradisi, man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Ada pernah Nabi mensyukuri nikmat umurnya? Pernah. Bagaimana? Nabi ditanya, su'ila an shaumil isnain. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Dzaka yauma wulidtu. Hari itu aku dilahirkan. Boleh. Bersyukur, apa pula salahnya? Sahabat